Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Saudara yang berbahagia, kajian kita hari ini berjudul mencuci hati yang kotor. Ya. Saudara yang berbahagia, sebetulnya apa sih penyebab terjadinya hati yang kotor? Dan bagaimana aktivitas ibadah kita dalam suasana hati yang kotor? Bagaimana menggerakkan hati supaya condong kepada kebenaran? Pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Ya. Kita punya mata dan tangan untuk menjangkau sesuatu yang ada di hadapan kita. Ya. Dan yang teramati dan terukur. Ya. Tetapi mata bisa salah lihat, tangan bisa salah raba. Misalnya, rel kereta api yang jaraknya 1 kilometer, kelihatannya relnya bertemu. Ya. Padahal akal mengatakan itu salah. Tapi akal punya keterbatasan dan bisa keliru. Kekeliruan dan keterbatasannya dipandu oleh hati. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yaduru ila suarikum wala ila ashabikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada bentuk-bentuk kalian dan tidak kepada kedudukan kalian, serta tidak pula kepada harta kalian. Akan tetapi dia melihat kepada kalbu, kepada hati dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Tabrani, hadis nomor 565 jilid 1 dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Al-Fiscaniago. Hadis di atas menafsirkan pengertian yang terkandung dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Supaya apa? Supaya kamu saling mengenal. Mengenal kelebihan bangsa sana apa, kekurangannya apa, kelebihan bangsa kita apa, kekurangan kita apa. Bisakah kelebihan bangsa sana mengisi kekurangan bangsa kita? Bisakah kelebihan bangsa kita mengisi kekurangan yang bangsa di sana? Ini namanya ta'aruf.
Ya. Nah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Saudara yang berbahagia, di dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh itu terdapat segumpal darah. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ingatlah, hal itu adalah hati. Hati. Dan hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, seraya mengisyaratkan ke arah dada beliau, takwa itu terletak di sini, kata di sini. Yang dimaksud adalah di dalam hati. Pemirsa kaum muslimin wal muslimah, pencinta Al-Quran yang terpilih dan terhormat. Akal ibarat orang yang berenang di lautan lepas. Sungguh beruntung orang yang pandai berenang. Tetapi ketika ombak datang menggulung, baik yang pandai berenang maupun yang tidak, sama saja. Kecuali yang memakai pelampung. Ya, pelampung itu adalah hati yang bersih. Untuk menjaga hati tetap bersih adalah dengan cara mendirikan salat. As-salah, as-salah, as-salah imaduddin. Faman tarakaha faqad aqamadin. Waman aqamaha haddamadin. Ya, salat itu tiang agama, saudara. Karena itu dirikan salat dengan benar. Dengan niat yang bersih. Pemirsa kaum muslimin wal muslimah, pencinta Al-Quran dan Sunnah yang terpilih dan terhormat. Imam Bukhari mencantumkan hadis yang pertama, amal itu bergantung pada niatnya. Ya. Innamal a'malu binniyat. Dan seterusnya. Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Dan masing-masing orang hanya memperoleh apa yang diniatkannya. Karena itu saudara, barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, berarti ya hijrahnya adalah untuk Allah, kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah kepada dunia, maka yang dia dapat adalah dunia saja. Ia memperolehnya, atau kepada wanita, ia menikahinya. Ya, hijrah seseorang hanya kepada apa yang menjadi tujuan niatnya. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim melalui Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Hadis nomor 1173, jilid kedua dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Alfiz Janiago. Saudara, sesungguhnya sah atau sempurnanya semua amal perbuatan hanya terletak pada niat masing-masing. Sesungguhnya setiap orang hanya memperoleh hasil sesuai dengan apa yang telah diniatkan sebelumnya. Dengan kata lain, barang siapa yang niatnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pasti kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang niatnya memperoleh harta duniawi, maka yang diperolehnya hanyalah harta duniawi. Dan di akhirat nanti, ia tidak akan memperoleh apa-apa. Kalaupun bukan siksaan. Atau niatnya itu untuk memperoleh wanita, maka niatnya itu ia akan menikahinya. Ya. Hadis ini menegaskan bahwa seseorang yang hendak berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia mengikhlaskan niatnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, saudara,
bukan untuk tujuan lain. Baik itu karena harta duniawi, wanita, atau tujuan lainnya. Kalau niat kita sudah kotor, maka hati kita juga akan kotor. Aktivitas ibadah dalam suasana hati yang kotor akan membuat ibadah kita tidak khusyuk. Makin kotor hati, makin sukar ibadah dengan khusyuk. Karena itu kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan hati. Untuk menggerakkan hati kepada kebenaran, selalulah kita berniat di dalam hati bahwa esok hari akan melakukan kebaikan dan kebaikan. Ya, itu yang disebut dengan mujahadah. Ya, malam berjanjilah kepada Allah bahwa tak akan melakukan kemaksiatan. Esoknya Anda periksa, apakah betul hati ini menjalankan janjinya? Esoknya Anda melakukan muhasabah, menghitung-hitung lagi, apakah Anda melanggar atau tidak. Ya, kalau tidak melanggar, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melanggar, mohon ampunlah kepadanya, bahwa ya, hanya dalam satu hari saja Anda tidak sanggup. Kalau berhasil, niatkan kembali. Dengan cara itu, insya Allah, ya, Anda akan cenderung melakukan amal soleh dan berpihak kepada kebenaran. Saudara, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah melampaui ketentuan bagiku dengan memaafkan umatku dalam kesalahan yang tidak disengaja karena lupa dan karena dipaksa melakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis nomor 880, jilid kedua, dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Allah mengampuni dosa dan kesalahan yang tidak disengaja, yang diakibatkan oleh kealpaan, serta perbuatan ya, yang dilakukan karena ada unsur pemaksaan di dalamnya. Itulah tanda-tanda kemurahan Allah untuk umat Islam. Tapi bukan berarti kita menyepelekan kesalahan tersebut. Akan lebih baik kalau kita tetap bertaubat dan meminta ampun kepada Allah karena berbuat salah. Ya, meskipun tidak disengaja, karena lupa atau karena dipaksa orang lain. Pemirsa kaum muslimin wa muslimah, pencinta Al-Quran dan Sunnah yang terpilih dan terhormat. Demikian kajian singkat ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi pemirsa yang ingin memiliki kitab Indeks Hadis dan Syarah atau buku-buku karya Buya Alfiz Caniago, atau bermasuk mengundang Buya Alfiz Caniago untuk mengisi khutbah Jumat, ceramah, ya, acara ya, pribadi, keluarga, perusahaan, majelis taklim, atau peringatan hari-hari besar Islam, baik di dalam kota maupun di luar kota, dapat menghubungi telepon 0823 12345 125 atau 08777 666 5151, atau bisa langsung kepada saya, Buya Alfiz Caniago, 0812 9163 675. Saudara, mari kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.